Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Anandita Diningrum, absen 7. Nama saya Babu Noktavia Sintesa Bella, absen 8. Nama saya Nur Izza Zakia Zamir, absen 27. Nama saya Reni Yurestika, absen 34. Di sini kami dari kelas 12 IPA 2 akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Check it out. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Yang pertama, masa akhir Orde Baru. Jatuhnya pemerintah Orde Baru erat hubungannya dengan krisis politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Orde Baru tidak dapat mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia sehingga pemerintahannya berakhir. Jatuhnya pemerintah Orde Baru telah terasa setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997. Sejak tahun 1997, pemerintah tidak dapat mengatasi krisis moneter, bahkan terus berkelanjut ke krisis yang lain seperti politik, ekonomi, sosial, dan moral. Dengan jatuhnya Orde Baru, Indonesia beralih menuju masa reformasi hingga sekarang ini. Banyak sekali dinamika yang terjadi dari sebelum jatuhnya Orde Baru hingga masa reformasi pada saat ini. Apa saja bentuk dinamika yang terjadi tersebut? Yang pertama, terjadi krisis moneter. Pada masa Orde Baru, perekonomian lebih memberikan keuntungan bagi kaum modal atau konglomerat. Hal ini merupakan wujud dan praktik-praktik KKN yang mengakibatkan rakyat semakin miskin dan tidak berdaya. Adapun akibat dari krisis-krisis ekonomi sebagai berikut. A. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika melemah pada tanggal 1 Agustus 1997. B. Pemerintah melikuidasi 16 bank bermasalah pada akhir tahun 1997. C. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang mengawasi 40 bank bermasalah lainnya. Pemerintah mengeluarkan kredit likuidasi bank untuk membantu bank bermasalah tersebut. D. Kepercayaan internasional terhadap Indonesia menurun. E. Perusahaan milik negara dan swasta banyak yang tidak dapat membayar utang luar negeri yang akan dan telah jatuh tempo. F. Angka pemutusan hubungan kerja meningkat karena banyak perusahaan yang melakukan efisiensi atau menghentikan kegiatannya sama sekali. G. Persediaan barang nasional, khususnya 9 bahan pokok di pasaran, mulai menipis pada akhir tahun 1997. Kedua, terjadi krisis politik. Pada pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Yang ketiga, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Megawati Soekarnoputri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Adapun wakilnya adalah Hamzah Has. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dalam masyarakat ialah sebagai berikut. A. Bidang politik. Yang pertama, mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua, mengamandemen Undang-Undang Pemilu. B. Bidang ekonomi. Dalam rangka menjaga inflasi dalam negeri, pemerintah meningkatkan ekspor dan mengurangi impor untuk menambah devisa negara. Pada tahun 2002, nilai ekspor Indonesia mencapai 31,229 miliar. Pada tahun 2003, nilai ekspor Indonesia meningkat menjadi 61,2 miliar, sedangkan nilai impor turun menjadi 32,39 miliar. Nilai ekspor meningkat dan nilai impor berkurang, menjadi indikasi bahwa devisa negara stabil.
Yang keempat, masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemerintahan SBY, terjadi banyak kemajuan di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat. Yang pertama, masa pemerintahan Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala. SBY membentuk Kabinet Indonesia. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada 21 November 2004 dan masa berakhirnya pada tahun 2009. Yang kedua, masa pemerintahan SBY dan Wakil Presiden Budiono. Pada pemilu 2009, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya, yaitu Budiono. Kemungkinan SBY dilihat dari berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta ideologi. C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, industri dirgantara nasional. Industri ini berawal dari industri pesawat terbang Nurtanio di era Presiden Soekarno. Nurtanio merupakan salah satu perintis industri dirgantara Indonesia. Setelah kematian Nurtanio pada 1965, lembaga pembuatan pesawat yang semula bernama Lembaga Persiapan Penerbangan atau LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Setelah Habibie menjadi presiden direktur pada tanggal 26 April 1976, Litbur berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Yang kedua, teknologi komunikasi dan transportasi. A. Perkembangan ilmu bidang iptek yang mencakup radio, TV, TV satelit, komputer, internet, satelit komunikasi. B. Transportasi darat yang mencakup Perum Damri, PT KAI, atau Kereta Api Indonesia. C. Transportasi air yang mencakup PT Pelni, Pelayanan Nasional Indonesia, PT ASDP atau Ferry, PT Jakarta Light, PT KAL Indonesia. Yang D. Transportasi udara yang mencakup PT Garuda Indonesia, PT Merpati Nusantara Airlines. 3. Lahirnya Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional ke cara modern. Revolusi Hijau mulai berkembang pesat pada masa pemerintahan Orde Baru. Keberhasilan penerapan Revolusi Hijau di Indonesia adalah swasembada beras. Swasembada pangan atau beras yang digagas oleh pemerintah Orde Baru dilaksanakan dalam 5 hal, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi pertanian, mekanisme pertanian, dan rehabilitas pertanian. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.